Oke, selamat datang lagi di channel gua. Hari ini gua pengen buat video yang berbeda, masih beda karena channel gua paling menarik menurut gua. Ini gua pengen bikin konten Q&A, udah lu pada tanyain di Instagram gua. Mau Q&A di YouTube nih. Tanya dong. Buruan. Jangan yang mainstream. Deh, gitu aja. Buat kalian yang follow Instagram gua, rasain lu ya. Soalnya lu nggak bisa ikutin event ini gitu, kalian cuma bisa nonton doang gitu, nggak bisa ikut terlibat dalam bertanya gitu. Ini Q&A-nya gue nggak bisa ambil semua gara-gara banyak banget yang nanya, ada 4.000 orang gitu kan, 1.000 lagi 5.000 orang bisa kasih makan 5 roti dan 2 ikan ya. Kayak Tuhan Yesus aja. Gue ambil yang kayak top 20-nya aja gitu. Menurut gue ini yang paling bagus-bagus, yang lain tuh terlalu mainstream menurut gue. Yang hari ini gue juga pengen bantu sama Gary, jadi Gary di sini yang pilihin pertanyaannya ya. Dan hari ini gue juga sambil santai, gue gak mau suasana Q&A ini jadi tegang, jadi kayak aduh ini Q&A ini kayak harus serius. Enggak jauhin kata itu, enggak serius di sini. Bukan enggak serius juga, di sini serius tapi santai ya. Serius tapi santai. Nggak seharusnya semua ini bercanda gitu, jadi bahan bercandaan. Kita juga bisa mikir gitu kan. Jadi kayak sekarang yang baju kita pakai ini ya kan, pakai baju Raja Gibah ya kan. Selama ini gue yang gibahin orang, gue yang gangguin hidup orang. Sekarang giliran kalian yang gibahin hidup gue gitu. Kalian nanya ke kita kan. Untuk yang nanya itu dijual nggak bajunya? Belum gue buka, gue masih belum berani. Dan gue mau buka pun ya paling cuma 20 piece lah, orang-orang beruntung aja gitu. Akan nanti itu gue umumin di Instagram dan gak bakal gue umumin di YouTube gitu. Jadi it's your choice ya kan. Hari ini gue pilih makanannya kita makan hari ini adalah ayam ya, nasi ayam. Karena menurut gue ini makanannya pas lah untuk sambil minum juga kan. Nah ini ada banyak macam varian, nanti gue bakal show satu-satu sambil kita Q&A, sambil kita makan, sambil kita minum, oke? Mulai dari mana nih? Nasi uduk, ayam goreng, cabai hijau. Ini gue buka deh, lu kasih gue pertanyaannya. Oh ya, di sini kita ada review. Jadi kalau misalkan gue bilang di sini kayak gak enak, kayak najis banget, makannya sampah, gue bakal bilang sampah gitu. Ini apa? Nasi apa? Nasi uduk, ayam goreng, cabai hijau. Nasi uduk, ayam goreng, cabai hijau. Apa namanya dari range harganya? Menurut gue ini masih masuk akal sih. Pertanyaannya? Pertanyaan pertama dari Adit PRPM ADIIT _. Weh, kalau lu nggak ada channel YouTube lu, sekarang jadi apa? Jadi miskin sih gue. Terus jadi miskin anjing. Sumpah tadi gue mau ngeliatin YouTube, gue kebeli duit anjing, semua mati anjing. Fakta paling udah pertama jadi miskin, paling ujung-ujungnya pasti kalau Cina jadi pedagang anjing. Ya mau ngapain lagi, gue aja nggak lulus kuliah. Mau kerja di mana lagi yang terima gue udah Cina nggak lulus gitu. Jatuhnya sampah negara bos. Dengan gue mundur, gue back off. Oh iya lupa. Berkelupaan bos, orang tua nggak bisa dilupain bos. Mana ngambil itu gak? Berdua nih minumnya. Udah jangan banyak masih ada 15 lagi gitu. Nasi uduk, ayam goreng, cabai hijau. Oke. Nilainya 7 lah ya. Standar info. Cabai hijaunya enak. 20.000. Cabai hijaunya kayak cabai hijau nasi padang gitu sih. Ayam gorengnya kayak ayam goreng tepung, bagian paha jadi ayam empuk. Ya. Oke lah. Menurut gua kalau misalkan lu pakai dada, menurut gua agak fucked up sih. Emang paha sih. Oke, yang makanan kedua nasi uduk, ayam mix rasa rendang. Ayam rasa rendang. Ayam rasa rendang ditabrak lagi anjing. Nasi ayam rasa rendang. Emang ada rendang ayam? Kayaknya ada deh. Rendang kan kayak bumbu kan sebenarnya. Kayaknya cuma nggak tahu sih. Nggak pernah lihat sih. Soalnya yang bisa ditemuin kan sapi. Doanya Ger. Ini apa? Ayam panggang, ayam goreng, rasa rendang. Bumbunya rendang tapi ayam. Anjing. Bumbu rendang. Menarik nih. Masih berhubungan dengan yang tadi sih. Masih berhubungan nih. Sedikit lah. Orang kaya lu ada niatan kerja kantoran nggak bang? Apa buka usaha? Nah, gimana? Gua nggak ada sih kantoran sedikit pun terlintas di otak gua. Gua mendingan jadi miskin, jadi gembel di tengah jalan pada kantorannya. Enggak juga. Sekarang gimana caranya gua kantor deh? Orang-orang Ya, harus lulus juga gitu. Udah mau apa harus fight aja. Lu di kantor jadi office boy. Apa nih? Mendingan dagang. Sinapret aja. Kalau buka usaha, kayaknya aku buka usaha gitu. Lebih masuk akal kan? Buka usaha udah pasti. Oke pasti. Gue tujuan gue YouTube ini untuk buka usaha kali. YouTube ini market. Kalau lu jadi pedagang, lu udah punya marketnya, udah gampang banget mau jualan apapun juga pasti laku aja. Semua orang menjadi pedagang, tapi pedagang nggak tentu semua punya market. Tapi kalau sudah punya marketnya udah gampang anjing.
Jadi ya udah ujungnya pasti pengusaha ujungnya. Ini gue misalkan udah gini, udah kaya gitu, kalian gue tinggal. Ini gimana? Bumbunya rendang tuh. Maksudnya nggak terlalu strong kayak rendang-rendang di restoran Padang. Cuman ini masih lebih masuk ngeblend sama ayam sih dibanding lu pakai bumbu terlalu strong. Ini ya apa namanya kayak selera ya. Gue lebih suka yang tadi sih. Cabai hijau ya? Iya. Lu oke sih kayak gini makan 20.000 ya. anjing murah banget. Gue kasih nilai 6,5, 6. Gue nggak terus 7. Soalnya dari basicnya gue rendang pun nggak terlalu suka banget gitu. Jadi kayak bumbu rendang gitu kurang aja gitu gue. Ngomong gue masih 7 sih oke sih. Soalnya kalau gue nilai kan kayak bukan cuma enak doang, cuman kayak dia bikin rendang itu ya beneran bumbu rendang gitu. Ada bikin bumbu rendang. Gue nggak tahu sih soalnya gue bukan yang buat. Ya rasanya kayak nggak rendang. Lu lebih ngerti kan? Oh iya kulit ayam. Ini kulit ayam ya, ini yang paling ini tadi yang harus dinilai anjing. Ini jutaan orang nih ngentot cuma makan ini sama nasi doang anjing. Emang nasi doang sih. Cuma gak ada gizinya ngentot. Nih nasi jeruk bumbu sate ayam panggang. Nasi jeruk ayam panggang bumbu sate. Ini udah aneh banget. Oh ini anyway ini halal 100% ya. Karena ini semua ayam. Ya lu lihat aja dari namanya tolong namanya nasi ayam ngentot. Kalau misalkan ini nasi babi namanya nabi ngentot. Ini nabi ya. Jatuhnya bikin kitab bos bukan bikin makanan. Oke ini ayam panggang. Oh ini cuma beda bumbu-bumbu doang ya. Ya, ayamnya sih cuma 2 macam, ada ayam goreng, ayam panggang. Kalau bumbunya ada yang kayak rendang, bumbu sate, saus padang, cabai hijau, bumbu taichan, sambal mata. Nasinya ada 3, nasi jeruk, nasi uduk, nasi putih. Oh iya ini bumbu sate nih. Tuh, udah gue taruh di atasnya ini ayamnya ayam panggang nih. Kerjaan pertama lu apaan, we? Lu nge-YouTube hitungannya kerjaan nggak buat lu? Jadi pekerjaan pertama apa? Dan menurut lo YouTube itu kerjaan nggak? Kerjaan? Dari Bobby Drake, BOBBYDRAKE, Bobby Drake. Bumbu kacangnya, telurnya masaknya bagus lagi. Bagus dia. Anjing. Apa YouTube tuh Kerjaan pertama? Kerjaan pertama lo apa? Yang pertama itu yang ngasihin duit pertama kali dong. Ya lo ngasihin duit kerjaan pertama lo apa gitu ngasihin duit dan menurut lo YouTube kerjaan atau enggak? Pertama kerjaan pas SMP dong. Apa? Itu MLM. Oh iya, MLM itu ngasihin duit lo pertama kali lo kerja SMP. Jadi gua pertama kali kerja, gua baru inget tai. Iya kan? Nggak inget pertama kali kerja itu. Gua kerja SMP 3. SMP 3 laga-lagan pengen punya duit sendiri aja. Semua teman-teman gua hits banget tai waktu kayak itu. Kayak MLM gitu kan kayak anjing ngeliat upline gitu kan. Upline tuh kayak di atasan lu. Iya, atasan gitu lah. Oh, udah kerja sendiri punya duit banyak di ya mingin-minginnya perahu segala macam. Emang bakal terjadi sih kalau misalnya lu jalanin sih. Iya. Nggak bohong juga. Gue bilang MLM itu nggak salah, tapi banyak orang yang gagal di MLM. Jadi menjelekkan MLM. Kayak anjing kesana skema ini MLM ini Dia nggak bohong. Nggak bohong. Padahal kalau nyampe sana lu beneran dapet. Emang ada yang bohong sih? Mana ya? Bohong. Ada. Tapi yang kemarin nggak. Yang kita gue lihat orang sendiri sampai sekarang masih hidup gitu. Motivasinya gitu, cacing-cacing naga-naga. YouTube kerjaan nggak buat lu? Jangan lah. Jangan. Ya gue bingung banget ya kalau sama orang bilang kayak YouTube ini adalah hobi gue. Gue tuh nge-YouTube tuh gara-gara emang pengen buat video, hobi video. Enggak ngentot. Bikin video kayak gini effort ngentot. Iya. Kayak capek anjing bikin video kalau misalkan bukan gara-gara duit. Nggak bakal gue mau buat kayak gini. Lu nggak? Ntar nggak ada gitu. Kalau maksud gue kayak misalkan orang-orang bilang kayak YouTube ini cuma hobi. Coba sekarang misalkan YouTube cuma hobi, lu nge-YouTube terus, subscribe lu nggak naik, nggak ada views, terus kayak nggak dapet bayaran, lu mau nggak masih nge-YouTube? Lu pasti berhenti ya ntar. Karena semua orang itu pasti ujung-ujungnya pengen Dapet reward. Pengen dapet reward apapun itu, nggak duit, mungkin subscriber atau yang lain. Kalau kan kadang ada orang-orang yang emang udah kaya, dia nge-YouTube nih. Ya. Mungkin itu kan kayak cari pengakuan kali ya. Iya mungkin. Tapi juga ada yang bener-bener pure mau ngajarin orang. Ada. Itu ada juga. Cuman kalau kebanyakan YouTuber bilangnya kayak enggak lah, gua nggak hobi, gua nggak mau dibayar. Emang literally YouTuber dia no one kalau sebelum jadi YouTuber. No one. Kalau misalkan dia udah ada sesuatu kayak misalkan kayak orang-orang yang udah kaya gitu terus buat YouTube itu kan berarti kan emang mau ngajarin orang kan. Kalau emang itu YouTuber doang itu dia gak ada kerjaan lain awalnya dari YouTube Ya, kerja itu. kerja bohong kayak Jadi kerjaan kayak gitu. ya jadi menurut gue YouTube ini kerja soalnya gue dari awal di YouTube bukan orang sukses itu pada awalnya. Sekarang juga belum sih. Kesannya sekarang udah tapi lumayan lah bisa minum. Enggak, menurut gue udah oke banget. Kayak lu hidup di Jakarta, lu bisa hasilin duit lu sendiri, lu bisa happy sendiri, itu udah keren sih menurut gue.
kayak lu bisa survive aja di Jakarta gitu. Menurut gue kayak it's fine. Biaya hidup mahal. Biaya hidup mahal, ngapain mahal, mau makan aja satu hari bisa kayak goban. Cari kerja susah. Cari kerja susah. Gawe lu berapa? Sebulan 2 juta loh. Ya kurang lebih segitu. 2 juta, anjing 2 juta gimana Tay? Sekali minum buka Jameson aja berapa? Ini 1,3. Ya kalau gaji segitu nggak buka dia. Udah deh, ini kita makan lagi ya, tuh apa lupa. Berikutnya. Ini nasi uduk, ayam goreng, saus padang. Sebenarnya di restoran ini yang diadu cuma bumbunya doang sih. Iya, ayamnya kan cuma ayamnya sama terus sih. Ayam goreng, ayam panggang, ayam goreng, ayam panggang. Sama nasi paling, nasi. Tapi nasi jeruk, nasi uduk ya biasa. Anjing. Cobain dah. Yang berikutnya dari Rafid.nh13. Ya oke. Gimana cara hidup kita berguna bagi orang lain? Coba gue pengen tahu, penasaran sih jawaban lu. Gimana cara hidup kita berguna bagi orang lain? Coba. Yang pertama, lo harus berguna buat diri lo sendiri aja. Karena kalau misalkan lo menganggap diri lo sendiri nggak berguna, gimana lo berguna buat orang lain aja. Terus yang kedua, yang penting buat orang seneng, happy. Kayak nggak selalu yang kayak itu berguna sih. Itu berguna men. Buat lo pada kalau misalkan bikin video ada orang yang ngakak atau apa, gue seneng deh. Terhibur, gue seneng banget. Berarti ada orang yang appreciate jokes gue ini, kayak gitu. Kayak berguna tuh nggak harus semua berguna orang materi anjing. Kayak harus dikasih duit atau segala untuk berguna bagi orang lain. Enggak juga, ini berguna bagi orang tuh banyak. Tapi lu kayak ikut baksos atau segala macam. Enggak tentang kayak semuanya itu harus ini juga loh. In a good way, kayak misalkan baksos segala macam. Karena kalau party sama teman-teman lu, bukan teman lu happy, lu cekokin minum, seneng, berguna. Berarti lu buat orang lain happy. Berguna juga berarti buat anjing next time kalau ada party ajak WS lagi nih. Terlalu luas berarti. Pertanyaan terlalu luas. Gimana cara lu berguna bagi orang lain? Lu mesti lebih kerucut lagi lu. Jadi berguna bagi orang lain gitu ya. Jangan sampai ke kita. Enggak, gini. Menurut gua dengan gua punya usaha sendiri aja gua udah bisa ngebantu orang punya pekerjaan. Bener. Lu Nadiem Makarim ya. Nadiem Makarim kan bantuin orang. Maksudnya berguna kan? Berguna bagi orang lain gitu loh. Terus ya nggak nyusahin orang lain. Itu bukan berguna sih, nggak nyusahin ya, gue nggak nyusahin orang lain. Tapi yang penting dari diri sendiri dulu sih, diri sendirinya udah merasa ya gue udah kayak oke, nggak masalah, gue bisa berguna buat diri gue sendiri, baru lu bisa kirim. Jangan kalau keluar. Iya, jangan kalau misalkan lu sendirinya belum masa itu lu bantuin orang lain, itu artinya lu kayak sibuk sama usaha orang lain anjing. Oh iya, by the way tadi nasi ayam panggang sate gimana menurut lu? Oh iya, gue sate gue suka. Ratenya gimana? Ini kan ayam panggang pakai bumbu sate. Jadi sama kayak sate bakar sih, pakai nasi. Iya, sebenarnya. Iya kan? Gue suka sate. Berapa harganya? Ini soalnya ayamnya itu nggak beda-beda sih. Jadi kayak gue susah cuma nilainya dari bumbunya doang. Bumbunya doang. Ayamnya semua sama ayam goreng. Gue suka bumbu kacang, gue kasih 8. Kalau yang saus padang, menurut gue sausnya kayak saus padang seafood yang seafood tinggi itu enak. Bisa lah ya, enak, gue suka. Kita ini makanya food vlogger itu jangan lu percaya 100% anjing. Sama itu karena selera. Kayak kita aja gini beda anjing. Selera. Kayak lu jangan bergantung kata food vlogger ini enak segala macam. Orang punya beda selera anjing. Sebenarnya bukan masalah ini nggak enak. Semuanya enak pasti. Semua nggak enak kemakan. Cuman kan kita seleranya gue lebih suka yang ini kayak gitu. Oke, berikutnya. Nasi uduk, ayam goreng, saus padang. Cuma ada ayam goreng sih. Dia cuma muter-muter doang. Muter-muter. Coba deh. Oke. Dari Nanda _bagus 8. Bagus 8 ya mas. Bang, 8 bagus sih. lo menganggap mabuk-mabukan dan main ke diskotik itu untuk gaya-gayaan atau untuk menghibur diri lo yang lagi sakau? Menurut gua kalau misalnya lagi sakau terlalu lebay sih lo ngomongnya. Lebay. Karena yang menurut gua kayak lo mabuk nggak sakau sih. Sakau tuh kayak lu badan lu udah kayak menggigil itu, kayak udah nggak bisa lagi nih kalau tanpa ini ya. Enggak sih, kita nggak gitu sih. Kalau sakau itu lu nggak bisa tahan diri lu lagi, kayak apapun lu lakuin, nggak punya duit menyolong segala macam. Jadi pertanyaannya ini buat gaya-gayaan atau buat gara-gara gua mau menghibur diri ya kalau untuk sekarang gua ini di umur gua sekarang ya untuk menghibur diri. Yang pasti bukan gaya-gayaan sih. Gaya-gayaan, buat apa lu gaya-gayaan anjing? Menurut lu diskotik sama klub sama atau beda? Ini skema yang menurut gua beda nih. Menurut gua sebenarnya sama, cuman di perspektif masyarakat bisa beda. Bener. Kayak klub itu kesan lebih elit, lebih elegan gitu. Kalau diskotik lebih kayak ke arah yang kayak lebih kampung gitu nggak sih? Tapi ini gua samain aja lah. Pokoknya konteksnya sama, diskotik sama klub gua samain. Ya kita untuk
buat seneng-seneng, buat Yeah. memuasin diri anjing, bukan gara-gara gaya-gayaan. Sekarang gaya-gayaan di umur kita, bukan gaya-gayaan lu ke klub anjing. Gaya-gayaan sekarang lu udah mencapai mana hidup lu anjing. Lu punya apa tadi sekarang? Bukan sekedar kayak lu pencapaian. Gue ya, bukan kayak sekedar gue ke klub, gue keren segala macam, udah bukan. Ya gue langsung ngejudge itu gara-gara anak-anak umur 20 ke bawah juga banyak yang begitu anjing. Ke klub itu keren, dan dulu kita ke klub itu juga menurut gue, lu merasa keren gak ke klub? Kalau dulu waktu SMA? Pertama kali lumayan. Ada perasaan kayak Yeah. ada perasaan. Cuma lebih bukan lebih nyari keren sih, lebih nyari penasaran sih. Kayak pengen tahu rasanya apa sih gitu. Gue gak usah nyalahin lu pada yang sekarang masih mau keren-kerenan ke klub. Itu pun menurut gue umur 20 ke bawah lu baru bilang gitu. Kalau misalnya 20 ke atas lu masih kayak begitu, menurut gue lu masih belum dewasa gitu. Kayak banyak orang yang kayak gue belum pernah minum nih, cuman kayak ngeliat lu minum jadi pengen minum. Jangan. Ya, udah bilang jangan deh. Konten gue nikmatin aja. Gue minum bilang enak, ya udah sesama yang udah Cuma minum. kalau emang penasaran mau coba nggak apa-apa. Ya asalkan lu udah cukup umur. Ini gimana? Ayam goreng saus padang. Mendingan enakan yang ayam goreng atau yang Sama aja sih gue. ya sih, soalnya dia mainnya di saus ya, Bang. Tapi ya enak sih. Oke lah, saus padang enak lah. Soalnya gue pada dasarnya gue kurang suka seafood gue. Kalau jadi suka seafood. Gue suka. Itu berapa ini? 7, 8. Udah makan dari saus padang. Oke, kalau gue suka saus padang. Gue kurang suka, gue lebih suka bumbu sate. Ini apa nih? Nasi jeruk, ayamnya mix gorengan panggang, rasa taichan. Anjir, rasa taichan apa kai? Cabai. Pedes saya gitu ya. Ini apa ya? Tetap sabu. Bijian kali. Apa? Royco, Wah, nih. penyedap. Nyedap. Tapi ini kita nge-review ini bukan makanan yang harganya mahal ya. Iya, enggak. Ini kita kasih 8 di gue kasih nilai 7, gue kasih nilai 6 di harga 20.000 tuh layak makan ya ntar. Layak makan. Menilai nggak subjektif ya, nggak Iya. berdasarkan apa yang kayak gue suka yang mana. Menurut gue kalau enak sih sausnya, Iya. bumbu kacangnya, saus padangnya, itu loh kayak memang beneran gitu loh enak. Dari katanya sih kayak mendingan yang udah sih. Yang kayak cabai doang. Yang ini plain sih. Kurang ini berarti. Nah coba. Pertanyaannya mana nih? Wih. Kok aku jadi mau makan aja? Dari Izatsu Haili. Ya, Apa tujuan lo ke depan dan mau mulai dari mana? jalanin dulu ya, let it flow lah. Gara-gara kalau misalkan lu terlalu planning terlalu gila di hidup lu nggak sesuai ekspektasi lu bakal Kecewa. kecewa anjing. Atau gini deh, jangan tujuan lo ke depan tapi kayak goals yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai. Mungkin coba. Ya goals gue ya pengen, orang bilang kayak sering gue bilang 1 juta subscriber, 2 juta subscriber, 3 juta subscriber. Tahun ini menurut gue bodo amat sih sama subscriber. Yang penting views gue gede, karena subscriber tuh nggak ngaruhin AdSense lu. At least kalau misalkan AdSense gue views gue masih banyak, menurut gue nggak jadi masalah. Yang paling gedenya itu ya tujuan gue jadi pengusaha, gue jadi orang yang bisa dikenal orang, gue bisa berbuat baik sama orang, bisa happy, pokoknya gue bisa seru sama hidup gue ini, dan gue nggak merasa gelisah sama hidup ini. Gara-gara di hidup ini lu pengen carinya kesenangan bukan gelisah nih. Lu punya hidup ada kegelisahan, itu literally lu hidupnya lu nggak seneng ya. Nggak enak anjing ada rasa gelisah. Tapi kalau misalnya kadang punya banyak duit pun orang masih bisa gelisah. Iya itu dia kan. Gitu. Makanya nggak semua orang itu kayak anjing. Ini mungkin gara-gara lu ngeliatnya sebagai orang miskin yang nonton ini ya. Kayak ngeliat orang aja enak banget ya orang kaya ya. Iya, Kayak gini-gini hidupnya enak, semua bisa dipakai duit. Kegelisahan orang kaya juga ada ya. Tapi udah punya duit pun, udah punya duit pun gue yakin kita ya orang Iya. punya duit. Pasti ada gelisahnya juga, pasti ada problemnya juga. Makanya kayak artis-artis Korea gitu. Kayak udah kayak sekaya itu ya. Seterkenal itu lagi. Bunuh diri ya. Cuma memang uang tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi kalau nggak ada uang, masalah tambah banyak. banyak. Tapi uang kan ambil peran penting ya, Tat. Ambil peran penting. Kayak 70% gitu. Bisa. Bisa gara-gara uang anjing. Kayak lu nggak punya uang gitu, cuma lu kemana-mana ketanggrok. Ini asinan enak sih. Asinan enak kan ya? Asinan 7 lah nilainya. Wah. Ini enak nih. Kayak buka mainan ya, Tat. Bawang merahnya kayak enak. Ini matang gue bisa suka sih ini. Lihat kan. Wah, banyak lagi deh dapetnya. Sambelnya. Oke kan? Pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Telur. Bang, dibilang. Kata si Delani, DLANII. Udah, bang, cara lu mengatasi orang-orang yang emang gak sependapat sama lu dalam semua opini gimana bang? Si yang gak sependapat ini ngotot, nggak mau salah juga, gimana tuh bang? Jadi intinya kayak ada orang gak sependapat sama lu,
Menurut lu gimana gitu nanggapinnya? Menurut lu gimana tuh orang? Dan dia nggak mau kalah. Kalau gua ya udah lu menang. Ya udah. Emang mau dapat apa ngentot? Dapat piala bangsat. Nggak dapat apa-apa kayak menang debat sama orang. Sebuah debat ujungnya itu adalah mencapai satu tujuan. Ya. Kalau misalkan ada satu debat yang mencapai satu tujuan, ada satu orang yang ngotot, itu namanya udah bukan debat. Menurut gue itu udah emang lu nggak suka aja sama gue anjing. Iya, nggak suka. Debat kan benar tujuannya untuk mencapai titik tengah. Mencapai titik tengah, kalau emang lu ngasih tujuan sama gue, berarti emang lu emangnya ya udah argumen. Ya udah lah emang hate aja gitu. Makanya gue nggak pernah maksain penonton gue untuk suka sama gue. Makanya semua macam haters masuk, Aisyah semua masuk. Kalau nggak suka, ya udah. Nggak suka ya udah, gue nggak bakal terlalu peduli gimana sih sama haters juga. Nanti gue bakal buat konten sih kayak terus gitu head comment ya itu kalau misalnya gue buat head comment itu cuma buat konten ya, gue lagi kehabisan konten tuh buat head comment, bukan gue gara-gara peduli haters, gara-gara gue kehabisan konten aja gitu. Kalau misalnya orang mau debat itu harus minded, terus jangan emosi dan bisa melihat dari persepsi orang lain juga gitu loh. Lu jangan lihat dari diri lu doang, lu lihat dari lawan main lu, kalau lu jadi dia gimana kayak gitu. Ini sama mata enak menurut gua karena daun jeruknya banyak. Daun jeruknya banyak, bawang merahnya enak. Cuman kalau lebih enak lagi mungkin ada serai. Menurut gua. Ini gua 8,5, gua paling suka dari sejauh ini gua. Ini gua juga memuaskan gitu bisa 8 bisa 9 nih, 8,5 sama 9 gua. Lanjutnya. Oke, udah gitu. Ini udah nih. Nasi uduk, ayam rendang. Udah tadi udah. Rendang udah. Udah nih, udah juga. Nasi jeruk sama mata juga. Udah ya? Udah. Oh, udah. Berarti pertanyaan aja sebelum makan ya. Udah, kita review udah selesai. Makannya udah selesai semua. Kita makan aja sambil minum. Karena sosnya ada 6. Ada rendang, sate, sos padang, cabai hijau udah, taichan sama mata. Nasinya udah jeruk, uduk, ayamnya ayam goreng sama ayam panggang. Dari Bobiko. BOBEKHO. Apa yang terjadi ketika lu merasa jomblo di hadapan kawan-kawan lu yang udah bucin? Ini adalah pertanyaan kita nih. Perasaan gue biasa aja kalau misalkan yang jomblo masih banyak daripada yang udah bucin. Oke. Menurut gue sekarang karena di pertemanan kita, gue sama Gary yang punya cewek lebih sedikit dibandingkan yang jomblo. Jadi kayak masih bisa happy bareng. Cuma kalau misalnya gue bisa munafik kalau udah punya cewek, mau se-ngentot-ngentotnya lu dari cewek lu pasti berubah. Pasti berubah lah, pasti ada sesuatu yang kita pun kalau punya cewek pun pasti berubah. Jadi kayak tanggapan gue ya untuk sampai sekarang masih slow aja sih. Lu gimana 10? Kalau yang punya cewek 3-4 orang, namanya kan masih jomblo. Ya udah masih gampang. Ya masih gampang, masih bisa. Kalau yang punya cewek, yang udah punya cewek 8 gitu. Nah, itu tinggal berdua gitu. Misalnya gitu dah. Weekend orang mah cuma berdua, itu mau gimana? Mau ngapain dah? Doang. Dari style_CSGO. Kalau lu jadi cewek seharian, wah, lu mau ngapain aja? Jadi cewek ya? Kayak di film itu, Your ada. Gue bisa sibuk seharian apa ya? Gue ngewe sih. Pengen tahu rasanya ngewe sih gue. Ngewe jadi cewek, apa sih rasa enaknya? Soalnya kita nggak mungkin bisa ngerasain. Beda. Kayak kenapa cewek bisa sampai kalau disodok bisa teriak gitu. Pengen tahu apa dia lebay atau enggak? Gue pengen tahu anjing. Ngewe sih gue. Kayak orgasmnya beda kayak sama cowok. Karena menurut gue cowok itu pengen puas cepet-cepetnya, cewek itu pengen puas selama-lamanya. Cowok pada ngentot, makanya kalau cowok nih ya abis ngewe sama lu misalkan yang nontonin cewek terus udah ngewe terus jadi jutek, emang sifat cowok itu emang ngentot udah keluar emang ngentot. Kalau mau jangan lu kasih keluar. udah ujung lu tarik tuh, jangan masukin lagi anjing. Udah tahu rasa kena panis ngentot gitu tai, udah abis ngewe udah anjing. Tinggalin aja anjing. Dari Akmalas M03, Akmalasen 03. Kenapa lu hobi ngomongin orang bro? Berikan alasan. Bener. Gimana? Coba. Pada dasarnya semua orang itu suka ngomongin orang. Pada semuanya nih. Kira-kira kenapa lu hidup berdampingan sama orang ya? Gimana cara lu ngomongin orang lain pada awalnya gitu? Dan mungkin yang bedanya itu adalah frekuensi lu ngomongin orangnya seberapa gila aja gitu. Karena pada dasarnya semua orang emang langsung ngomongin orang, itu yang harus ingat. Jadi masalah kayak orang bilang kayak lu kepo banget sih ngurusin hidup orang, kayak hidup lu udah bener aja. Lu jangan protes ke gua, lu protes juga tuh ke infotainment ngentot, ke TV yang sering ngeliput orang kok ini siapa putus segala macam. Kenapa ke situ lu gak komen anjing? Kurang ngomongin orang apa? Itu ngomongin orang apa tai? Udah bukan ngomongin doang anjing, bahkan dia udah sampai tahu masuk ngentot ke dalam kehidupan orang lain gitu loh. Kita masih mending masih di kulitnya doang ngentot jadi YouTuber. Lu kalau misalkan mau ngurusin hidup orang lu
Usut tuh anjing, Itu infotainment yang apa reporter yang nah itu kayak semua orang sampai orang tuh kayak cepak kameranya, nah itu baru tuh anjing. Pertanyaan berikutnya, Nitfi Yunanza, pertama kali mabok atau minum sama siapa? Terus diajak sama siapa? Ya malu dah. Lu ya? Ryan Groove ya? Dia, sama dia, entot nih yang misalnya kayak gue minum-minum, pertama kali apa? Dia, entot, orangnya Jepik ya? Gue pertama kali coba ngerokok juga, dulu gue gak ngerokok gue shisha gitu. Terus temen gue bilang Itu di Ryan Groove sama main poker pakai Parah. main poker nih. Gue pertama kali gue minum, kita minumnya kontrau, gue inget banget. Kontro ya namanya. Orange liquor ya. Orange stiker gitu kayak rasanya jeruk gitu nih. Jeruk gitu, kontro. Itu katanya isunya kalau misalkan lu kasih cokokin ke cewek, kontro bikin cewek sange. Katanya. Kapan? Siapa? Terus diajak sama siapa? Kapannya itu SMA berapa ya? Kapan SMA? 1 ya? 2? Dua. SMA 2. SMA 2 tuh umur 18 ya? 17 18 Iya. 18. Duh, 17-18 lah ya. Cuman frekuensinya gak sesering ini minumnya. Literally 2 kali doang lah paling. Iya, sebelum kali. Sebelum 2 kali lah. Itu gak setiap minggu. Tadi habis baterainya. Ngentot anjing, lagi seru tadi udah. Tanya selanjutnya kali ya. Selanjutnya adalah dari Kaltim Live. Tuhan itu ada atau enggak? Udah gue pilih banget. Ini pertanyaan gue suka banget nih kalau sambil mabuk nih ngomongin kayak gini nih. Gue bilang untuk sekarang ya, gue gak tau ke depannya ya. Untuk sekarang untuk gue sendiri ya, gue bilang enggak. Soalnya menurut gue kayak agama itu dibentuk untuk memperluas manusia yang di opini gue ya. Karena menurut gue manusia ini adalah orang yang paling sempurna sih di muka bumi ini. Gak ada lagi orang yang lebih sempurna daripada manusia ngentot. Siapa tai yang lebih sempurna daripada manusia? Siapa deh? Lu kasih tahu, lu komen di bawah anjing. Pasti orang yang lu sebutin pasti manusia juga anjing. Nah, manusia ini gimana caranya sih manusia ini nggak lewatin batas dengan kepintarannya? Makanya dibentuklah sosok Tuhan yang lu nggak pernah tahu gimana keberadaan dia anjing. Jadi kayak ada sesuatu yang lebih hebat daripada manusia, lebih besar daripada manusia supaya manusia itu takut dan takluk gitu. Tuhan itu menurut gua. Ini nanya, gua bakal pesen lagi sih anyway. Oke banget sih. Udah telurnya juga. Dari Darren AR, DR4RR. Pendapat lo tentang Gen Halilintar kena kasus, men? Cheers. Jadi, they call me Iwal. They call me narsis banget ya. Gimana perasaan lu pas Isyana udah nikah dan ninggalin tanpa bilang-bilang? Ya menurut gua udah persiapin diri sih. Kalau misalkan ujungnya Isyana juga nikah sama orang, gara-gara menurut gua bego banget sih kalau misalkan orang berharap kayak lu berharap paling figur dan paling figur itu cuma buat lu doang. Makanya gue melihat kayak banyak banget ya. Sekarang gue bukan ngatain orang yang suka K-pop ya. Cuman banyak banget cewek-cewek gitu, cewek-cewek bego yang gue bilang kayak terlalu kedalaman suka sama artis Koreanya. Banyak banget kayak lu nyerang BTS gitu kayak anjing lu ini Jimin gua segala macam ini gua. Ngentot. Jimin tuh enggak tahu lu ngentot. Boro tahu anjing. Lu di Jimin mati. Kayak tentang Isyana ya, kayak Isyana nikah gitu menurut gue ini strategi marketing orang-orang di belakang Isyana juga sih. Kayak dibuat brandnya tuh kayak gimana sih Isyana. Gara-gara Isyana ini adalah diva-diva Indonesia ya nggak sih? Yeah. Kayak dulu kan Raisa. Iya, itu dia lah. Itu dia lah, Raisa. Tapi itu ya punya cowok atau enggak? Nggak ada. Tapi setelah diketahui faktanya udah pacaran 11 tahun. Yeah. Gara-gara kenapa? Kalau misalkan Isyana udah ngomong punya pacar di awal, ini berpikiran jahat. Cowok-cowoknya udah pasti nggak mau lagi ngefans sama Isyana. Udah punya anjing gitu kan, kayak ngapain lagi gue berharap sama orang yang udah punya anjing. Betul. Oki Antonio _ cara minta izin ke ortu supaya dibolehin mabok gimana weh? Sekarang gue kasih tahu nggak ada orang tua izinin anaknya mabok ya. Menurut gue nggak ada sih, kayak lu mabok lah, tapi hidup lu garing amat, mabok aja berseru, nggak ada aja orang tua begitu. Itu udah pasti keinginan dari diri lu sendiri, pengen mabok itu, pengen cobain hal-hal baru. Tapi gue yakin semua orang tua udah pasti pernah cobain rasanya mabok sih. Dan dia tahu itu bad gitu kan, nggak baik gitu. Cuman kalau misalnya lo pengen mabok, cara minta izinnya yang paling bener lu cari duit sendiri. Jangan pakai duit. Jangan pakai duit orang tua. Menurut gua kalau misalnya lu pakai duit orang tua untuk lu mabok, untuk cari kesenangan, mabok itu tersier ngentot kebutuhannya. Kayak minum-minum gitu. Tersier banget kebutuhannya, lu minta orang tua gitu untuk kebutuhan tersier lu. Menurut gua lu nggak bakal izin sampai kapanpun ya, kecuali lu punya duit sendiri. Udah punya duit sendiri, lu mau mabok kayak mau ngapa segala, lu berarti udah bertanggung jawab sama diri lu sendiri anjing. Lu sampai mati gara-gara mabok ya, berarti itu kesalahan lu anjing. Dari Arvanita. Ya.
Pendapat lo, yang tentang cowok sama cewek kalau berenang bareng bisa hamil, yang lagi viral. Ini ibaratnya kayak lu waktu kecil bilang kayak lu tidur bareng sama cewek, tidur doang sebelahan bisa hamil. Jadi kan ini kasusnya kayak sperma yang ada di kolam renang bisa masuk ke itu cewek kan, terus jadi hamil kan? Nggak bisa. Itu goblok banget ngentot. Ini literally bukan cara pendidikan, tapi ini bisa jadi pendidikan. Bisa. Gara-gara kita tahu tentang masalah yang biologis gini, pendidikannya cuma di situ doang. Umurnya sperma. Kasih tahu umur sperma ya. Bagus, sperma itu umurnya Cepet banget ngentot. cepet banget, nggak lama. Jadi dia harus kayak fresh gitu. Nggak kurang dari semenit lah. Kayak lu nggak bisa simpen dia kayak sehari gitu simpen, Nggak terus bisa. diemin, terus besok dipakai buat dicampurin sama sama telur gitu nggak bisa. Nggak bisa. Kayak banyaknya kayak orang dulu pada takut kan, kayak anjing gue disepong cewek gue, terus cewek gue telan misalkan gitu kan, pertanyaan takut hamil. Gak mungkin men. Gara-gara tuh sperma udah ngelewatin namanya asam lambung ngentot. Asam lambung tuh ngentot anjing. Dari mulut ke tenggorokan ke lambung, usus anjing. Nggak gimana caranya. Kalau misalnya cewek kan saat telur ovarium beda lagi. Bisa. Ada dua bawa deh. Apalagi menurut gua ini kolam renang ngentot. Kolam renang lebih ngentot lagi tuh, kayak itu aja isinya kaporit sama air kencing gitu. Itu ngilangin bakteri ngentot. Air kencing. Bakteri bisa dibunuh ngentot, gimana sperma yang umurnya cuma segitu gede. Ya udah gitu aja video dari gua. Untuk overall makanannya oke banget. Untuk harga 20.000 lu bisa kenyang, lu bisa dapetin enaknya, lu nggak harus ngurangin kocek banyak anjing. Kayak lu kan banyak kan sekarang orang mau cari makanan enak mesti buang duit. Terus cocok makan siang, makan siangnya malam mabok gimana ambil mabok, ambil minum jangan mabok sambil minum enak juga. Sambil minum enak juga, maksudnya santai, makanannya nggak berat. Terus lu bisa racik sendiri, lu maunya apa, bumbu apa, nasi apa. Soalnya semua di sini menunya ayam, jadi kayak lu cocoknya apa nih, kayak tadi gue suka bumbu sate, jadi saus padang gitu kan. Gue suka bumbu sate, gue kesana bumbu sate gitu, panggang atau ayam goreng. Gitu. Oke, segitu aja untuk Nayam, rekomen banget. Overall ratingnya menurut gue 7,5 sampai 8 dengan harga 20.000-an. Sudah di GoFood, GrabFood, dan udah cabangnya udah banyak ya. Jakarta, Tangerang, semua udah banyak kok, di mana-mana kok. Kelapa Gading, Tanjung Duren. Lu Gojek aja juga bisa. Gojek, GrabFood udah banyak kok. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video. Bye. Tim yang paling solid di dunia, di akhirat, dan di alam semesta. Tim solid di dunia.